Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita. Bahkan apapun, bagaimanapun cara Allah memberikan karunia itu, tetap kita mensyukurinya. Dengan satu pengertian, dengan suatu keyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita pasti itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada orang lain belum tentu akan baik bila diberikan kepada kita. Karena Allah Maha Bijaksana, tahu persis apa yang pantas untuk kehidupan kita, kebaikan dunia dan akhirat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan segenap kaum muslimin mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merupakan hati nurani, fitrah setiap manusia untuk melakukan kebaikan, bahkan untuk menjadi orang baik. Tidak terkecuali seorang penjahat sekalipun dia ingin punya anak yang baik. Seorang penjahat sekali berapapun kejahatannya, hati nuraninya tidak pernah setuju dengan kejahatan apapun yang dia lakukan. Seorang pencuri yang sampai akhir hayatnya tidak tertangkap, tidak ketahuan, pada saat itu pula sesungguhnya dia sedang mendustai dirinya sendiri, menyimpan keburukan dalam dirinya. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam ayat yang tadi sudah saya sampaikan, Allah mengatakan famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tanda-tanda orang itu akan menjadi orang baik, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Ya. Untuk mau memeluk Islam, dilanjutkan untuk mau mempelajari Islam, dilanjutkan untuk mau menghayati Islam, mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam. Itulah tanda kebaikan seseorang. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan pada diri seseorang, apa diantaranya? Faqahahu fiddin. Termotivasi orang tersebut mau belajar agama. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusianya yang mau belajar agama wajib kita sambut. Ya. Siapapun orangnya, apapun pelajaran agama yang dipelajari tetap wajib kita sambut. Perihal ada kekurangan sebagai manusia yang baru belajar agama,
kita fahami sebagai orang yang baru belajar. Jangan kita bandingkan orang yang baru belajar agama dengan orang yang sudah bertahun-tahun belajar agama. Kenapa demikian? Rasulullah yang mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, termotivasi orang tersebut untuk belajar agama. Ya. Lebih baik membaca Al-Quran dengan kesalahan daripada menunggu benarnya membaca Al-Quran, akhirnya tidak pernah mau membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah kebaikan dari sedikit yang bisa kita lakukan. Mulailah kebaikan dari seringan apapun kebaikan yang kita lakukan. Mulailah belajar agama dari yang paling ringan kita pelajari, karena itu adalah tanda kebaikan seseorang. Rasulullah SAW juga menjelaskan yang intinya, bagaimana tanda kebaikan seseorang? Fatahallahu qafla qalbi. Allah buka segala sumbatan yang menyumbat hatinya untuk menerima kebaikan. Yang selama ini tidak mau sholat, tergusur hambatan itu. Sumbatan itu tersingkirkan, akhirnya dia mau sholat. Bagaimana kalau sholatnya salah? Lebih baik sholatnya salah daripada menunggu benar tidak sholat-sholat. Oleh karena itu, terkadang kita melihat ada seorang bapak yang sudah tentunya dewasa, dia sholat, tapi gerakannya salah. Marilah kita berbaik sangka, jangan-jangan itu orang yang baru belajar Islam. Kenapa kita berbaik sangka? Karena justru itu tanda kebaikan dari Allah. Ya. Jangan kita menertawakan orang yang salah. Adapun kita menegur orang, itu bab lain. Adapun kita mengajarkan orang, itu bab lain. Tapi ketika kita melihat orang yang sudah cukup umur, kemudian wudunya salah, atau sholatnya salah, maka kita jangan menertawakannya. Kenapa? Karena justru itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya orang itu tidak sholat, sekarang dia mau sholat. Yang tadinya orang itu tidak mau baca Al-Quran, sekarang dia mau baca Al-Quran. Yang tadinya tidak mau mengaji, sekarang mau mengaji, hadir di majelis taklim, walaupun dengan barangkali sangat apa adanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita terima ini sebagai suatu kenyataan dan sekaligus menjadi nasihat bagi kita. Ya, kenapa? Jangan-jangan orang itu lebih baik daripada kita yang lebih dulu menjadi orang Islam dengan pelajaran agama yang lebih baik.